Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bertemu kembali di pagi hari ini jam 6.30 ya. Karena ya memang jadwalnya seperti itu ya. Saya harus memulai di sekitar jam 6.30 ya. Ini masih online dan masih simpel. Nanti kalau sudah masuk kuliah yang asli, yang harus offline, nah tidak tahu ya nanti apakah saya selalu bisa untuk memulai mata kuliah di jam 6.30 gitu ya. Nanti ya kita lihat kondisinya gimana ya, apakah selalu 6.30 ataukah nanti kita ada ya perjanjian di awal gitu ya untuk memulai jam 7 kah atau jam 7 kurang 15 gitu ya. Dan nanti besok puasa juga mulainya tetap jam 6.30 ya. Semoga sudah pada bangun ya. Oke, kemarin ya kita sudah membahas berbagai macam hal, tapi kita masih ada di tema ini ya, temperatur dan kalor atau panas. Kita kemarin sudah berbicara tentang alat pengukurnya. Ya, jadi kita sudah bicara apa sebenarnya suhu gitu ya. Jadi suhu itu menandakan tingkat getaran atom. Ya, semakin tinggi suhunya, maka getaran atom atau getaran molekul, ya, bagian paling kecil dari sebuah material itu bergetar ya. Jadi makin tinggi suhunya berarti makin tinggi getarannya, gitu ya. Dan kadang kita tidak bisa mengatakan yang ini lebih panas daripada yang ini, gitu ya, atau yang ini lebih dingin daripada yang ini, ya. Tanpa ada angka susah ya, susah untuk melakukan perbandingan, gitu ya. Jadi memang perlu ada angka. Jadi kenapa muncul berbagai macam rumus-rumus, berbagai macam persamaan-persamaan, ya supaya nanti bisa muncul angka, dan angka itu kan yang kita perbandingkan, gitu ya. Bahkan kalau kita mau beli sesuatu, pun kita membandingkan harga, gitu ya. Kadang di toko satu harganya lebih mahal daripada di toko kedua. Cuman dengan kata lebih mahal atau lebih murah, kan kita nggak tahu seberapa mahalnya gitu ya. Jangan-jangan cuman beda Rp200 ya nggak masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya ini lebih mahal tapi kita nggak tahu, kemudian kita memilih untuk beli di tempat yang lebih murah, ternyata antriannya panjang, ternyata bedanya cuma Rp200, ya mending ke yang satunya lebih mahal tapi antriannya pendek. Nah itu kan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan ketika kita bisa tahu ada angka gitu ya. Kita bisa tahu nilai sesuatu. Salah satunya dari suhu gitu ya. Sehingga nanti ketika kita mendesain suatu alat, ya, kita bisa tahu menggunakan material yang apa. Kalau misalnya kita punya suatu alat yang dia suhunya sampai 800 derajat Celcius, maka kita tidak mungkin menggunakan aluminium yang dia sudah meleleh pada suhu sekitar 600-an. Jadi kita harus pilih material yang dia suhunya yang titik lelehnya itu lebih tinggi daripada 800 gitu ya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar terkait alatnya untuk mengukur ya, menggunakan termometer, dan satuan internasional yang digunakan untuk suhu adalah Kelvin ya. Jadi harus latah ketika kita melihat suatu ukuran suhu kok satuannya tidak dalam Kelvin, maka harus dirubah ke Kelvin ya. Kemarin juga kita sudah belajar terkait bagaimana merubahnya ya. Merubah dari Celsius ke Fahrenheit ya, atau dari Celsius ke Kelvin dan sebagainya. Kemudian kemarin juga ini ya kalor ya. Jadi 1 kalori sama dengan 4,2 Joule ya. Dan definisi daripada kalori juga sudah kemarin ya. Oke.
Nah, kemudian ada heat capacity dan specific heat ya. Jadi heat capacity ini artinya kapasitas panas. Keluar. Ini ada kapasitas panas. Mana sih? Ya, jadi ini kapasitas panas. Sedangkan untuk yang spesifik ini adalah panas spesifik. Atau beberapa orang juga menyebutnya dengan kalor jenis. Kalau kapasitas panas itu lambangnya C besar, kalau panas spesifik ya atau kalor jenis itu lambangnya C kecil ya. Dan kemarin juga sudah kita bahas dan rumusnya ada untuk yang kapasitas panas ya itu Q sama dengan C besar dikali dengan delta T, sedangkan kalau untuk yang panas spesifik atau kalor jenis itu menggunakan Q sama dengan M C kali delta T. Atau kalau kemarin kita nyebutnya mejadet gitu ya, rumus mejadet. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke yang ini ya, yang baru. Ya ini adalah equilibrium temperatur. Ini, nah untuk equilibrium temperatur di buku ini menyampaikannya dengan berbeda dengan apa yang saya sampaikan, tapi intinya sama. Dan saya akan menyampaikan dari apa yang saya kepahami ya. Sebenarnya sama, cuman yang di buku sepertinya agak ini ya, agak tidak bersahabat untuk dipahami gitu loh. Jadi mending yang ini aja ya. Oke. Jadi ini pertemuan 5 ya berarti. Oke. Heat and temperature. Part berapa ini? Agak lupa. Bagian 1 berarti bagian 2. Oke. Jadi tadi kita akan bahas terkait ini ya, the equilibrium temperature. Nah, di equilibrium temperatur itu kan suhu ya. Nah, equilibrium itu bahasanya apa ya? Jadi equilibrium itu kesetaraan ya. Atau setimbang. Nah, ini maksudnya gini ya. Jadi misal saya ada air panas. Katakanlah air panas ini suhunya 80 derajat Celcius. Dan dalam ember ini itu ada 2 kg air ya, H2O. Kemudian saya punya air dingin. Ya, saya punya air dingin. Ya. Air dinginnya saya masukkan, yang mana air dingin ini memiliki suhu 30 derajat Celcius. Ya. Dan dalam wadah ini saya punya 1 kg
air. Ya. Nah, di bagian ember ini kan 80 derajat Celcius, sedangkan yang ada di ember kecil yang saya tuangkan ke dalam ember besar itu suhunya 30 derajat Celcius. Ya. Nah, pasti ketika airnya sudah bercampur di sini, ya, itu pasti akan ada pencampuran, ya, akan ada percampuran suhu antara yang tinggi dan yang rendah. Ya. Dan pasti nanti akan tercipta suatu kesetimbangan atau suhunya sama, ya, dari campuran dua fluida ini. Ya. Nah, yang dimaksud dengan campuran suhu itu adalah kesetimbangan, karena pasti mereka akan menyesuaikan satu sama lain, yang akhirnya mereka punya suhu yang sama, gitu ya. Nah, secara logika, ya, secara akal sehat manusia, pasti suhu campurannya adalah di antara kedua ini, gitu ya. Lebih kecil dari 80 derajat Celcius, tapi lebih tinggi daripada 30 derajat Celcius. Nah, itu logikanya. Ya, ketika kita mandi air panas, ya, kan kita tidak mandi air panas yang mendidih itu kan. Jadi suhunya perlu kita kondisikan dengan mencampurkan air panas tadi dengan air dingin, ya, hingga terciptalah air hangat. Ya. Nah, kalau waktu kita mandi kan kita tidak spesifik ya harus suhunya berapa. Yang jelas kalau tangan kita masukkan ke ember, air hangatnya sudah nyaman. Berarti ya itu yang kita pakai. Dan kadang kenyamanan air hangat setiap orang itu berbeda-beda. Gitu. Ada yang sangat panas juga ada, tapi agak dingin juga ada. Ada yang hangat pertengahan juga ada. Nah, itu kan tidak pakai hitungan ya. Nah, sekarang dalam fisika ini bagaimana kita bisa mendapatkan angka itu gitu ya. Sehingga nanti ketika kita menghadapi sesuatu yang lebih besar gitu ya, katakanlah di di kasus pendingin gitu ya. Di kasus pendingin boiler gitu ya. Yang nanti akan dipelajari di mata kuliah dasar sistem termal ya. Nah, dasar sistem termal itu ada di semester. Nah, kalau mau lihat mata kuliah apa saja yang akan diambil, ya intinya gini, sering main-main ke website teknik mesin. Jadi di bagian kurikulum, ya mungkin ada yang sudah tahu, ada yang baru tahu kalau teknik mesin punya website gitu ya. Nah, nanti di sini ada mata kuliah namanya nah ini nih perpindahan kalor dan massa, nanti juga akan dipelajari terkait perkembangan dari fisika dasar bab yang tadi itu. Sama nanti juga ada dasar sistem termal gitu ya. Jadi setelah dari perpindahan kalor dan massa nanti ada dasar sistem termal dan perpindahan kalor massa dan lanjut. Nanti berlanjut lagi sampai mata kuliah yang namanya ini ya, sistem pemanas dan pendingin. Ya, jadi ini berhubungan dengan AC gitu ya. Jadi jangan kira AC itu sesuatu yang simpel ya. Jadi bukan berarti kita beli AC, kita pasang, kemudian jadi. Enggak ya. Kalau untuk rumah itu gampang. Ya, kita beli AC, dipasang di rumah, dingin, enak. Gitu ya. Tapi bayangkan kalau misalnya AC itu dipasang di mall. Gitu ya. Atau mungkin di auditorium. Ya. Di auditorium UMS itu yang bentuknya kayak Alien Studio itu ya. Stadionnya Allianz Stadionnya siapa ya? Saya lupa. Bayern Munchen ya, lupa. Ya intinya segede itu gitu kan. Nah, itu AC-nya gimana gitu kan. Nah, itu nanti ada perhitungannya. Yang sepertinya teknisi AC tidak bisa gitu lah kalau hanya sekedar masang. Sehingga ini menjadi bagian daripada pekerjaan teknik mesin ya. Kalau memang nanti mengambil mengambil fokus di bidang pengkondisian udara. Nah, gitu ya. Nah, tapi untuk bisa sampai jauh ke sana, kita belajar yang dasar dulu. Karena kalau dasarnya paham, insya Allah nanti ke depannya juga akan mudah memahami. Jadi ini ya, the equilibrium temperature. Nah, jadi ini seperti ini.
Nah, untuk mendapatkan suhu yang dimaksud, ya tentunya ada persamaan ya, yang membantu kita untuk memperkirakan. Ya, walaupun mungkin nanti di lapangan tidak sama, tapi kan setidak-tidaknya dengan kita punya hitungan, kita bisa memperkecil error daripada kita ngira-ngira nggak tahu angkanya berapa, tapi dengan adanya persamaan atau equation, kita jadi bisa untuk apa namanya ya ini ya apa namanya ngira-ngira gitu ya ngira-ngiranya tapi nggak random tapi ada ukurannya. Jadi pakainya adalah rumus ini ya, pengembangan dari rumus MC delta T ya, M C1 delta T1 sama dengan M2 C2 delta T2 gitu ya. Ini juga ada yang disebut juga sebagai asas Black ya. Nah, ini mungkin di SMA sudah ada ya, tapi coba kita ulangi tapi tidak hanya sekedar menghafalkan rumusnya, tapi kita memahami bagaimana cara berpikir ketika ada dua benda atau dua fluida yang dicampur, nanti maka suhu akhirnya berapa. Nah, kita langsung ke contoh soal saja ya. Kita langsung ke contoh soal. Misalnya di sini ada 2 kg air, suhunya 100 derajat Celcius. Kemudian ini apa namanya ada apa ya? Misalnya alkohol misalnya ya, alkohol. Ini ada alkohol, suhunya 20 derajat Celcius. Setengah kilogram gitu ya. Nah, berapakah suhu setimbangnya gitu ya. Nah, kita langsung masukkan ke rumus tadi ya. Tapi sebelum menulis rumus, mungkin saya akan menuliskan diketahuinya apa saja. Jadi M1, kita anggap ini yang 1, kemudian kita anggap ini yang 2. M1 adalah 2 kg, kemudian C delta C1-nya ya. Nah, C1-nya adalah kalor jenis untuk air. Itu 1000 kilogram. Saya takut salah ya, benar. Massa jenis air. Soalnya kalau untuk masalah seperti ini, massa jenis, itu diketahui ya, karena tidak sesuatu yang untuk dihafalkan. Oh ya, 4.200 ya. Kalau 1000 itu massa jenis. Oke. 4.200 Joule per kilogram K ya. Oke. Nah, kemudian delta T1. Nah, delta T1 ini, gini aja, T1 dulu aja. T1 adalah 100 derajat Celcius, atau sama dengan 373 Kelvin. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, M2-nya adalah 0,5 kg. Kemudian C2-nya, nah ini kalor jenis alkohol. Nah, ini mau nggak mau juga kita harus nyari. Kalor jenis alkohol, tapi satuannya Joule per kilogram ya. Ini masih gram ya. Coba kita lihat. Ini kalau saya jadikan kilogram berarti 2400. Nah ini ya. 2400 Joule per kilogram. Nah, di sini dia pakainya C ya. C ini adalah Celcius. Tapi karena rentang Celcius dan Kelvin itu sama ya. Jadi kan
suhu es, suhu air membeku itu kan 0, mendidihnya 100, itu kan jaraknya 100. Sedangkan Kelvin juga sama. Suhu air membeku itu 273, suhu air mendidih itu 373. Kan sama-sama tangganya 100 gitu ya. 100 anak tangga. Jadi walaupun di sini ditulis C, tapi kalau saya ubah menjadi K tidak masalah. Kemudian T2 adalah 20 derajat Celcius, kita rubah menjadi Kelvin 293. Oke. Silahkan kalau ada yang salah bisa diperbaiki. Kemudian kita tulis ya, M1, C1, delta T1, nah, M2, C2, delta T2. M1 adalah 2 kg, ya, dikali dengan 4.200 ya, C1 yang 4.200. Nah, untuk delta T1, jadi kan kalau saya gambar gini ya, ini T1, kalau saya buat semacam diagram, ini T1, ini T2, ini 100, ini 20 derajat Celcius. Nah, berarti kan suhu campurannya, atau TC gitu ya, C adalah campuran, dia ada di tengah-tengah ya, tengah-tengah antara 100 dan 20. Yang mana kita tidak tahu berapa. Nah, untuk membuat delta T-nya ini adalah T1 kurangin TC. Nah, kenapa kok T1 kurangin TC? Karena T1 lebih tinggi daripada T campuran. Jadi T campurannya ada di sebelah kanan. Ya, jadi yang tinggi dikurangi yang rendah. Yang tinggi adalah 100, rendahnya berapa? Nah, TC ya yang kita cari. Jadi suhu setimbang itu maksudnya TC ya. Bisa TC, kalau TC itu temperatur campuran. Ada TM ya, temperatur mix. Nah, itu tergantung penulisnya ya. Kalau saya pakainya TC. Kemudian M2 ya, M2 di sini adalah 0,5 dikali C2 2400 dikali dengan delta T2 ya, T2. Nah, karena T2 lebih kecil daripada TC, maka TC di sebelah kiri dikurangin 20 ya. 20-nya nanti saya tulis T2 gini aja. Nah, kita kalikan 2 kali 4.200, 4.800. T1-nya berapa? 373 kurangi TC. 0,5 kali 2.400 berarti 1.200. Nah, ini TC kurangi T2. Ya, T2-nya adalah 293. Nah, ini hitungannya agak panjang ya. Oke, mungkin sebaris lagi, nanti selanjutnya bisa diteruskan, karena ini kan tinggal matematika biasa ya. 4.800 dikali 373. Nah, ini hitung ya. 4.800 dikali 373. 1.790.400. 90.400 min 4.800 TC. Yang ini 1.200 TC minus 1.200 kali 293. 849.700, 849.700. Dan seterusnya ya. Nanti silahkan dicari sendiri. Karena kan variabelnya sudah satu ya, cuma TC ini. Nah, nanti silahkan cari menggunakan matematika biasa. Jadi yang sebelah kiri dimasukkan ke kanan, yang sebelah kanan dialihkan ke kiri, dan nanti ketemu TC sama dengan sekian Kelvin. Nanti dirubah lagi ke Celcius. Oke. Nah, begitu ya. Itu adalah dasar untuk equilibrium ya.
Jadi sesimpel itu sebenarnya ya. Sesimpel itu ya. Tapi tentunya pemahaman yang simpel ini akan sangat dibutuhkan untuk memperoleh pemahaman di mata kuliah selanjutnya. Ya. Jadi jangan sampai hal ini loss. Jadi ini asas Black ya, atau juga disebut sebagai equilibrium temperature. Oke. Oke, selanjutnya kita akan bicara terkait heat transfer atau perpindahan panas. Oke, tapi sebelum sampai ke situ, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Maaf Pak, Ya. yang 4.800 itu bukannya 8.400 Pak? Oh ya, ya 2 kali 4.200 ya. Iya Pak. Oke ya, ya maaf Mas ya, saya salah. Ini saya bacanya 2.400 ya. Oke, terima kasih ya. Wah, saya berarti harus ngitung ulang dong. Ini 8.400. Ya, dan seterusnya ya. Nanti silakan dilanjutkan ya. Ini salah nih. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Karena saya ini kebaca ini loh Mas ya. 4.200 sama 2.400 kebacanya itu. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya atau mungkin membenarkan. Saya tak ke kamar mandi dulu. Oke. Oke. Ini ya, jadi ini adalah yang equilibrium temperature ya. Nah, nanti salah satu aplikasinya macam-macam ya. Salah satu aplikasinya adalah yang mungkin nanti akan dilakukan ketika praktikum material. Jadi ada heat treatment ya. Nah, ini kita agak nyambung ke mata kuliah lainnya nggak apa-apa ya. Nah, heat treatment itu kan macam-macam ya. Ada annealing, ya, ada quenching. Ini semoga sudah diajarkan ya di material teknik ya. Dosennya Pak Agung ya, Pak Agung Setio Darmawan ya. Annealing, quenching, kemudian normalizing. Ada apa lagi? Macam-macam ya, ada pack carburizing, nitriding, macam-macam ya, dan sebagainya ya. Kita nggak bahas terkait itunya gitu. Nah, salah satunya adalah quenching. Ya, salah satunya adalah quenching. Nah, apa sih quenching itu gitu ya? Nah, quenching itu kan maksudnya menurunkan menurunkan suhu material secepat mungkin gitu ya. Jadi misalnya ini adalah tungku pemanas ya. Ini kan tungku pemanasnya sampai ribuan derajat ya. Jadi kita punya itu ya. Jadi semacam oven. Ovennya itu bisa memanaskan sampai 1000 derajat lebih. Katakanlah ini suhunya 1100 derajat Celcius gitu ya. Dan kita punya material yang dipanaskan di sini gitu ya. Ini materialnya ya. Materialnya bisa baja ya, bisa besi cor, bisa besi murni, nah macam-macam. Tergantung nanti kelompoknya dapat apa. Nanti kan dipanasi gitu ya, dipanasi sampai dia berubah gitu ya, berubah fasenya. Kalau besi kalau baja dari ferrit menuju austenit gitu ya. Nah, kemudian nanti kan salah satunya tugasnya adalah melakukan quenching gitu ya. Atau tergantung nanti dimintanya apa. Annealing kah, quenching kah atau apa gitu ya. Nah, quenching ini kan tujuannya adalah menurunkan suhu material dari yang tadinya 1100 derajat Celcius
diturunkan sampai suhu normal ya, suhu 30 derajat Celcius atau suhu 27 derajat Celcius. Ya, suhu kita saat inilah ya. Itu kan caranya adalah dengan mengambil mengambil materialnya ini gitu ya, diambil kemudian langsung dicelupkan ke dalam ember yang berisi air. Nah, misalnya warnanya ini ya. Jadi ini ada ember gitu ya. Embernya nanti diisi air, bisa air garam atau air laut ya. Bisa air garam, bisa oli. Nah, tergantung. Setiap fluida air garam, kemudian oli itu kan punya color jenis masing-masing ya. Nah, nanti dari sini langsung diambil, langsung dicelupkan cepat. Jadi tidak boleh pelan ya. Jadi tidak boleh ngambil kemudian pelan-pelan dicelupkan. Itu nggak boleh. Jadi harus diambil cepat. Nah, ini nggak tahu nih nanti yang melakukan siapa. Apakah asistennya, apakah laborannya, ataukah mahasiswa sendiri ya. Saya nggak tahu itu ya. Nanti kan langsung dicelupkan ke dalam air gitu ya. Nah, nanti kan misalnya airnya 30 derajat Celcius. Dicelupkan cepat gitu ya. Nah, berarti kan suhunya akan turun cepat gitu ya, sehingga nanti suhu daripada material yang dipanaskan ini sampai ke 30 derajat Celcius. Nah, tentunya material ini kan dia punya massa ya, sekian gram. Ya. Sementara untuk airnya ini adalah sekian kilogram. Ya. Yang mana intinya jangan sampai ketika benda panasnya 1100 derajat Celcius ini dimasukkan ke air, bukannya malah suhunya ini turun cepat, tapi malah airnya yang mendidih. Nah, itu kan jadi kalau airnya terlalu sedikit, jangan-jangan nanti malah airnya yang menguap karena saking panasnya. Jadi nanti perlu ada perhitungan supaya suhu akhir ya suhu akhir daripada besi atau baja yang suhunya 1100 ini bisa sampai ke 30 derajat Celcius tanpa harus mengurangi air yang ada di sini. Ya berkurang, ya mungkin berkurang sedikit lah. Tapi jangan sampai airnya kesedikitan gitu ya. Airnya terlalu sedikit sehingga nanti langsung pada nyebar airnya itu ya. Malah nggak jadi turun suhunya cepat, malah air yang di sini mendidih gitu ya. Nah, itu teknisnya nanti aja lah ya. Ketika nanti akan praktikum. Kita tidak akan bahas sampai situ. Intinya kalau misalnya tugasnya itu, nah nanti kan bisa ada perhitungan menggunakan ini, gitu ya, dengan pemahaman itu. Karena kalau nggak paham, mahasiswa juga bingung, ini rumusnya apa, gitu ya. Padahal rumusnya simpel sekali ya, cuman ya ini kan ngulang SMA ya. Ya, walaupun mungkin SMA dulu mungkin taunya rumus aja. Nah, tapi kita sekarang nanti pemahaman sampai nanti salah satu aplikasinya adalah heat treatment. Walaupun nggak cuma ini ya, banyak sekali ya, di AC, kemudian di radiator mobil, ya, di macam-macam gitu ya. Oke. Kita lanjut ke heat transfer atau perpindahan panas ya. Jadi panas itu kan bisa berpindah ya. Contohnya apa? Knalpot kita panas, kemudian kaki kita kena knalpot, kita merasa sakit gitu ya. Itu kan berarti panas dari knalpot berpindah ke kaki kita. Kemudian kita semacam jerit gitu ya, semacam jerit. Nah, berarti kan panasnya kena ke kulit kita. Sebentar ya, anak saya bangun. Oke, lanjut ya. Jadi tadi ya, knalpot panasnya kena ke kulit. Ternyata kulit kita tidak bisa menampung atau menahan panas daripada knalpot, kita teriak gitu ya. Atau kita langsung refleks menarik kaki kita dari knalpot. Nah, jadi intinya adalah panas bisa berpindah gitu ya. Nah, tapi gitu ya. Itu kan kejadian di dunia yang umum. Ya, kita tahu bahwasannya panas berpindah. Tapi kalau sudah jadi seorang insinyur, ya, menjadi seorang teknisi, lagi-lagi kita harus bisa menunjukkan angka.
sebenarnya panas itu berpindahnya berapa sih gitu ya. Ya, kita tahu semuanya panas itu bisa berpindah ya. Buktinya ya tadi gitu ya. Tapi kita tidak hanya bisa diam sampai situ saja karena ada perhitungan-perhitungan yang perlu kita lakukan. Karena terkadang misalnya kita masang AC gitu ya. Kita ingin memindahkan panas gitu ya dari dalam ruangan keluar ruangan ya. Itu kan intinya dipindahkan dengan menggunakan alat gitu ya. Nah, kita keluar angka dari perhitungan, kemudian dari angka itu keluar hitungan listrik. Nah, hitungan listrik itulah yang kadang menjadi pertimbangan kita dalam mendesain sesuatu. Kita nggak bisa seenaknya aja membuat sesuatu yang bagus, tapi ternyata mahal di listrik. Nah, itu kan jadi apa namanya pertimbangan juga gitu ya. Apalagi di auditorium itu saya dengar-dengar itu tegangannya itu 1 juta volt apa ya? Kalau apa namanya nyalakan AC itu daya yang dipakai itu sampai berapa watt gitu ya? Jutaan watt lah atau gimana? kWh berapa sekian juta, sekian ratus ribu kWh. Itu kan uang gitu ya. Itu kan uang gitu ya. Nah, itu kan harus dihitung. Nah, heat transfer itu ada 3 jenis ya. Mungkin juga sudah pada tahu di SMA ya, tapi coba kita perdalam lagi. Jadi ada namanya konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau di SMA dan ke bawah, kita diajari guru kita, konduksi itu adalah merambat, ya, panasnya merambat. Kalau konveksi itu mengalir, gitu ya. Kalau radiasi itu memancar. Nah, bahkan sempat kemarin di TikTok ya, di TikTok itu viral ada guru yang mengajarkan cara-cara perpindahan panas ke anak SD menggunakan lagu. Ya, nanti mungkin saya share ya kalau videonya masih ada di grup. Dia menyanyikan lagu dengan nadanya nada lagu tertentu tapi diubah liriknya. Intinya konduksi itu merambat, konveksi itu mengalir, radiasi itu memancar. Nah, definisi semacam ini tidak masalah kalau dikenalkan ke anak SD ya. Karena ya kapasitas otak dari anak SD ya hanya itu dan tidak masalah, tidak masalah. Nah, tapi kita sebagai seorang anak kampus gitu ya, kita seorang engineer, kita harus tidak hanya berhenti pada pemahaman yang seperti ini. Tapi kita harus lebih paham lagi ke sesuatu yang lebih dalam, yang lebih spesifik. Karena kalau mau kita lihat di kenyataannya tidak semudah lagu itu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu memang dalam pelajaran ya kan menyesuaikan dengan kemampuan berpikir anak didiknya. Kalau untuk SD nggak masalah. Tapi kalau masih mempertahankan definisi ini sampai kita kuliah, nah itu yang jadi masalah. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke heat transfer. Gitu ya. Kita masuk ke konduksi. Conduction atau konduksi. Kalau di buku itu ini ya. Nah, ini ya conduction. Nanti kalau membaca dari sini silahkan, tapi saya akan coba untuk menjelaskan langsung dari sini aja. Oke, jadi konduksi itu apa? Memang ya, kata kuncinya adalah merambat. Tapi bagaimana caranya merambat gitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi ketika apa namanya? Kita punya benda, misalnya benda panjang gitu ya, katakanlah ini baja gitu ya. Nah, di sini ya, awalnya baja ini memiliki suhu
Misalnya saya cek ya suhunya di sebelah kanan, dia suhunya adalah 30, ini titik 2 ya, titik 2. Titik 2 di sini adalah 30 derajat Celcius. Ini saya pakai Celcius nggak apa ya. Nah, di titik 1 ya sebelum kita apa-apakan dia juga suhunya 30 derajat Celcius ya. Ini awalnya tidak kita apa-apakan. Nah, kemudian saya panasi ya. Saya panasi benda ini ya. Saya panasi. Nah, sehingga ada kenaikan suhu. Tapi yang jadi pertanyaan apakah misalnya ketika saya panasi di sebelah kiri ini, kemudian di titik sini ternyata suhunya adalah 45 derajat Celcius. Apakah ketika suhu di sini 45 derajat Celcius, maka yang sebelah kanan ini langsung tiba-tiba jadi 45 derajat Celcius? Kan tidak ya. Jadi ada semacam perjalanan panas gitu ya. Yang di sini awalnya 45, semakin ke kanan dia suhunya sampai semakin ke kanan suhunya dia berkurang sampai 30 derajat Celcius yang sebelah sini. Kemudian kita panasi lagi. Ya, kita panasi terus. Ternyata yang titik 2 ya, yang di titik 2 ini ternyata dia sudah tidak lagi 30 derajat Celcius. Ya. Tapi dia sudah jadi misalnya 45 derajat Celcius. Nah, tapi ya, ketika titik yang sini sudah 45 derajat Celcius, bisa jadi yang sebelah sini sudah tidak lagi 45, tapi dia naik suhunya. Misalnya jadi 60 derajat Celcius dan seterusnya. Jadi ketika kita hanya memanasi benda, katakanlah bendanya panjang atau bendanya luas, atau lebar atau besar gitu ya, di satu titik, maka tentu akan ada perubahan suhu, tapi tidak sama di setiap titik. Karena apa? Karena ada yang namanya perambatan panas. Nah, bagaimana perambatan panas itu? Gitu ya. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa panas itu suhu itu adalah penggambaran dari getaran molekul atau atom. Nah, di benda ini ya katakanlah ini adalah besi, maka dia punya atom-atom besi gitu ya. Nah, ini atom-atomnya gitu ya. Banyak sekali atom-atomnya. Dari sini sampai sini ya. Ini intinya tersebar merata ya, tapi karena capek kalau mau membuat atom satu-satu sampai rengket gitu ya. Nah, ketika dipanasi di sini kan dia bergetar gitu ya. Ini bergetar ya, ini bergetar. Nah, kemudian kan atom itu kan seperti bola-bola ya. Ketika dia bergetar, maka getaran dia akan menabrak atom lain di sebelahnya, maka ini akan bergetar. Nah, ini bergetar, dia akan bergetar. Ini yang sini bergetar, yang sebelah sini juga bergetar. Sebelahnya bergetar. Itu tangganya bergetar sampai getaran itu sampai di titik yang terjauh. Nah, katakanlah di sebelah sini dia juga akan bergetar. Nah, tapi kan getarannya berbeda-beda ya. Yang paling dekat dengan panas atau sumber panas, sumber energi, getaran dia makin besar ya. Sementara yang semakin jauh makin kecil. Ya itulah kenapa ketika kita panasi sebuah benda hanya di titik tertentu, maka di yang semakin dekat dengan sumber panas, dia suhunya paling tinggi. Sementara yang lain, dia lebih rendah. Ya kenapa? Karena tadi itu ya, mereka bergetar, menggetarkan sebelahnya, tapi kan tidak ujuk-ujuk atau tidak semuanya sama getarannya. Yang paling jauh ya cuman menerima sisa getarannya gitu loh ya. Nah, cara merambat seperti ini ya, yang menggunakan getaran atom itu ya, getaran atom atau istilahnya apa ya? Ketularan ya, ketularan getaran atom ini yang disebut sebagai konduksi ya. Dan dia memang merambat ya, merambatnya dengan cara apa? Dengan cara getaran atom ya. Jadi getarannya saling menabrak antara atom satu dengan atom lainnya. Nah, itu konduksi gitu ya. Nah, konduksi itu ada rumusnya ya. Konduksi itu ada rumusnya, tapi
nanti saja rumusnya ya. Sekarang kita langsung ke yang konveksi ya. Konveksi. Pakai bahasa Inggris berarti convection atau konveksi. Nah, konveksi itu bagaimana? Nah, konveksi itu bagaimana? Nah, konveksi itu adalah panasnya apa? Kata kuncinya apa tadi? Mengalir ya. Nah, mengalirnya itu bagaimana sih gitu ya? Nah, misal saya punya benda. Panasnya adalah 100 derajat Celcius. Nah, kemudian saya tiup ya, saya tiup. Misalnya ini ada saya di sini. Kemudian di sini ada teman saya. Ya. Teman saya. Kemudian teman saya ini mengukur suhu di sekitarnya dan dia mendapatkan, katakanlah suhu normal itu ya kalau di Indonesia ya di Jawa terutama ya, bukan di Pontianak. Kalau di Pontianak beda itu ya. Kalau di Solo ya sekitar 30 derajat Celcius lah kalau tidak begitu panas. Nah kemudian saya tiup, ya, tiup benda yang panas ini ya, saya tiup ke arah teman saya. Berarti kan saya memberikan gerakan ke udara gitu ya. Udara itu kan bergerak ya, karena angin ya. Jadi saya tiup, kemudian ada gerakan angin. Maka dari 100 derajat Celcius ini dia akan merambat ke udara, kemudian udaranya terbawa ya, udaranya bergerak dari kiri ke kanan menuju ke teman saya. Maka teman saya ini akan merasa gerah gitu ya. Dan mungkin akan merasakan suhu sekitar misalnya ada kenaikan jadi 33 derajat Celcius gitu ya. Nah, ini adalah contoh konveksi ya. Bedanya dengan konduksi adalah kalau konduksi kan dia bendanya secara visual diem gitu ya. Jadi benda ini kan dia diem ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat secara mikroskopis maka akan ada getaran-getaran atom ya, tapi kan nggak kelihatan. Tapi kalau konveksi itu kita merasakan adanya aliran ya, jadi mengalir gitu ya. Jadi kita tiup, kemudian target tiupan kita itu anginnya terbawa, panasnya atau kalornya terbawa oleh angin ya, sehingga nanti di target ini ya teman saya ini akan mengalami kenaikan suhu ya, atau delta T-nya dia naik gitu ya. Nah, atau contoh lain misalnya ya ini yang agak lebih teknis ya. Ini kan cuma main-main ya, tapi cukup untuk bisa menggambarkan apa itu konveksi. Nah, misalnya saya punya, ini ada api gitu ya. Kalau api harusnya ya warnanya merah. Ini saya ada api atau sumber panas, kemudian di sini ada pipa. Nah, pipa gitu ya. Nah, pipa ini dia membawa fluida, entah dia air atau alkohol atau minyak ya atau gas macam-macam lah ya, tergantung pipa ini dipasang di pabrik apa gitu ya. Kemudian di sini ada yang bergerak, misalnya saya ini uap air gitu ya atau gas ya atau apapun lah, dia bergerak gitu ya dengan kecepatan tertentu. Nah, karena dia ada panas di sini ya, maka gas ini juga akan ikut panas, dan karena dia mengalir ya, karena dia di sini ada kecepatan ya, maka nanti panas dari sini akan terbawa ke arah bagian sini. Jadi kan ini gasnya bergerak dari sini ke sini ya. Nah, nanti dia akan terbawa panasnya. Nah, prinsip ini adalah yang disebut sebagai konveksi. Nah, kemudian sebelum ke radiasi ya, kalau misalnya saya ini api, kemudian di sini ada panci gitu ya. Kemudian di sini ada air. Suhunya bebas ya airnya ya. Tapi airnya dia diam. Ya, di airnya diam. Jadi tidak kita aduk ya. Jadi airnya diam gitu aja, tenang gitu ya. Kemudian kita panasi dengan sumber panas, ya, kompor atau apalah gitu. Nah, pertanyaannya adalah ini konveksi atau konveksi?
Ya, ini konveksi atau konduksi. Oke, ini saya mau minum dulu. Nah, silahkan. Kira-kira dia konveksi atau konduksi? Ya. Silahkan silahkan ketik di kolom komentar ya. Jadi airnya diam, dia konduksi atau konveksi. Saya tak minum dulu ya. Oke ya, sudah ada yang 8. Ada yang menjawab konduksi, ada konveksi, konduksi ya beda-beda ya ternyata ya. Ada yang ngomong konduksi karena air diam, ada konduksi. Nah, oke, terima kasih tanggapannya. Oke, kita bahas ya. Jadi sebenarnya bisa konveksi maupun konduksi ya, tapi tergantung bagaimana kita melihatnya. Oke, jadi gini ya. Bentar. Yang menjawab konduksi itu benar, gitu ya. Yang konveksi pun juga bisa benar. Nah, nanti kita bagaimana cara melihatnya, gitu ya. Jadi yang mengatakan bahwa konduksi dengan alasan airnya diam itu benar. Ya, jadi katakanlah suhu air di awal itu T1-nya adalah T1-nya adalah misalnya 30 derajat Celcius. Kemudian setelah katakanlah 5 menit, jangan 5 menit kelamaan, 1 menit gitu ya, 1 menit dipanaskan, ternyata T2-nya adalah 33 derajat Celcius. Nah, berarti kan ada kenaikan panas ya, ada kenaikan suhu. Nah, kalau misalnya kita zoom gini ya, kita zoom, air diam itu kan dia semua benda itu kan pasti punya atom ya, atau molekul ya. Kalau atom itu kan 1, kalau molekul dia atomnya 2. Kalau besi itu atom, Fe ya, cuma 1 atom. Tapi kalau air H2O itu kan atomnya banyak ya, ada 3 ya, hidrogennya 2, oksigennya 1. Berarti dia molekul gitu ya. Nah, ini misalnya adalah molekul-molekul daripada air dan airnya diam. Nah, ketika dipanasi dia bergetar gitu ya, atomnya bergetar. Nah, atomnya bergetar, akhirnya dia getaran dari yang paling bawah ini menular ke ke molekul sebelahnya. Kemudian menular lagi atau memberikan getaran ke tetangganya gitu ya, sehingga lama-lama mereka akan bergetar gitu ya. Nah, kondisi ini disebut dengan konduksi ya. Jadi walaupun dia air ya. Nah, karena begini, ketika dulu saya di SMP atau di SMA ya, air dipanaskan itu adalah contoh konveksi. Nah, tapi setelah saya baca dan saya pahami, ternyata nggak konveksi saja, di sana juga ada konduksi. Nah, itulah kenapa kita harus upgrade pemahaman gitu ya. Karena kalau kita membawa pemahaman yang dulu di SMA, kita akan salah. Jadi konduksi yang awalnya adalah konduksi. Nah, kemudian semakin lama semakin lama air itu kita masak, ya, maka akan timbul perbedaan panas antara titik bawah dan titik atas gitu ya. Jadi misalnya yang titik bawah ini dia suhunya kan sudah dipanasi
5 menit atau berapa menit gitu ya. Nah, ketika titik yang sini dia panasnya adalah misalnya berapa ya, 40 derajat Celcius, sementara yang di atas kan kayak tadi ya, perlu ada waktu merambat. Ternyata yang di atas suhunya dia masih 33 derajat Celcius. Sehingga ada perbedaan panas. Nah, perbedaan panas ini menyebabkan perubahan massa jenis, gitu ya. Jadi yang massa jenis yang di bawah ini, kalau suhunya naik, massa jenis benda itu akan berkurang. Ya, dia akan turun. Ya. Sementara massa jenis yang di atas ini akan lebih tinggi daripada yang di bawah. Ya. Jadi anggap saja dia tidak naik ya, tapi dia lebih tinggi ya daripada yang di bawah. Nah, karena dia massa jenis yang di bawah ini lebih rendah, sedangkan massa jenis air yang di atas lebih tinggi, walaupun perbedaannya nggak signifikan ya. Mungkin yang di sini adalah 1000 kg per meter kubik. Ya. Oh, enggak, yang di atas saja. Yang di atas misalnya di sini adalah 1000 kg per meter kubik. Mungkin yang di bawah ini sekitar 998 kg meter kubik. Nah, ini kan walaupun tidak berbeda jauh, tapi kan beda gitu ya. Nah, sehingga air yang di atas ini dia lebih berat gitu ya. Air yang di atas ini dia lebih berat daripada air yang di bawah. Sehingga air yang di atas ini dia akan turun ke bawah, sementara air yang di atas akan ke air yang di bawah akan naik ke atas. Nah, sehingga kalau kita melihat air dimasak itu kan seperti ada apa ya, gelombang-gelombang dari bawah ke atas gitu ya. Nah, saat itulah terjadi aliran yang muter-muter gitu ya. Jadi kan airnya mulak-mulak, apa ya, muter-muter gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu mumbal-mumbal ya, atau apalah bahasanya itu ya. Nah, saat itulah yang dimaksud sebagai konveksi gitu ya. Jadi ketika ada ketika ada orang masak atau contohnya adalah panci, ya air yang dimasak dalam panci itu tidak serta-merta konveksi saja atau juga tidak serta-merta konduksi saja. Jadi ada masa di mana dia konduksi, kemudian setelah itu dia konveksi. Nah, jadi pemahaman terhadap konduksi dan konveksi ini juga kita harus semakin dalam memahaminya. Ya, karena kalau kita lihat di SMP, di SD, contoh konveksi adalah gitu ya, air yang direbus gitu ya. Ya, memang benar itu contoh konveksi, tapi sebelum konveksi dia didahului oleh konduksi gitu ya. Nah, ini terjadi di di fluida ya. Kalau kita contohnya tadi yang pakai baja itu ya. Nah, pakai baja. Nah, ini kan dia tidak meleleh ya. Maksudnya dia masih dalam bentuk padat. Jadi hanya konduksi. Tapi kalau air ini kan sebenarnya es yang meleleh ya, atau es yang mencair. Jadi kadang dia diawali oleh konduksi, kemudian setelah itu dia berubah menjadi konveksi. Nah, ini pemahaman yang harus kita pegang gitu ya. Karena kalau kini bingung, nanti ketika di mata kuliah selanjutnya ada perpindahan kalor dan massa, ada dasar sistem termal dan sebagainya, itu nanti kita bingung. Ini konveksi atau konduksi gitu ya. Kok ada air rumusnya pakai konduksi? Ya memang ada konduksinya gitu loh ya. Oke. Kemudian kita yang radiasi ya. Oke, kemudian kita yang radiasi. Nah, kalau radiasi ini ya simpel aja ya. Dia kata kuncinya adalah memancar. Jadi kalau misalnya saya contoh paling gampang itu ya ini ya, matahari ya. Jadi ini matahari kuning itu ya. Nah, orang kalau gambar matahari kan pasti ada rambutnya ini ya. Ini kan nggak tahu ya maksudnya apa. Tapi bagi saya rambutnya ini tuh punya arah gitu ya. Nah, ini arah pancaran kalor gitu ya, arah pancaran kalor. Nah, radiasi ini dia tidak membutuhkan media perambatan ya. Jadi dia gimana bahasanya ya? Panas berpindah ya, berpindah. Panas berpindah tanpa
adanya media. Karena kan panas dari matahari ke bumi, ya. Ini bumi misalnya ya. Ini matahari. Ya, itu kan tidak ada perambatannya. Di sini kan dia apa namanya? Ruang hampa ya. Di ruang hampa itu kan tidak ada udara, tidak ada apapun untuk menghantarkan panas. Nah, dia sampai ke bumi, dia menggunakan radiasi. Nah, radiasi itu apa sih sebenarnya? Jadi radiasi itu adalah, jadi kan ada namanya, jadi gini, panas yang sampai ke bumi itu dalam bentuk partikel-partikel yang disebut sebagai foton ya. Jadi foton itu ya, jadi foton. Jadi foton itu bentuknya ya kayak atom-atom gitu ya, tapi dia bukan atom, foton ya. Dia memancar dari matahari menuju ke bumi ya. Nah, dan dia memancar dengan kecepatan tinggi. Tapi dia kecil gitu ya. Nah, sesuatu yang bergerak itu kan pasti dia mempunyai energi kinetik ya. Jadi foton itu dia bergerak, tapi dia kecil sekali ya. Nah, sesuatu yang bergerak itu pasti mempunyai energi kinetik. Nah, ketika energi kinetik itu kena kulit kita, itu menjadi panas, gitu ya, menjadi panas. Tapi karena dia kecil, jadi nggak kerasa banget panasnya. Tapi kan dia banyak gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita kena, teman kita ngelempar bola ke kita, ya, bola kasti atau bola bekel atau apa yang segede itu, kena kita kan sakit ya. Terkadang sakitnya dalam bentuk panas, gitu ya. Nah itu sama seperti radiasi, dia itu juga menembakkan semacam bola-bola kecil gitu ya, bola-bola yang sangat kecil ya. Foton itu kecil sekali ya, bahkan untuk bisa melihat foton itu harus pakai elektron khusus, mikroskop khusus untuk melihat foton ya. Yang mana foton itu kena ke kulit kita jadi panas. Nah itu foton ya. Jadi merambatnya panasnya tidak dari tumbukan atom antar atom gitu ya, tapi dia lebih ke arah dengan menembakkan foton ya. Nah, foton ini kalau dia kena sel surya ya, atau pembangkit listrik tenaga surya, itu nanti bisa jadi listrik gitu ya. Jadi misalnya di sini ada panas matahari, kemudian di sini ada photovoltaic cell ya. Singkatannya apa tuh? Ya ini panel surya ya. Nah, ketika foton itu menabrak bagian sini, energi kinetiknya itu akan berubah menjadi energi listrik. Nah, nanti silahkan kalau misalnya ada yang berminat untuk tugas akhir terkait panel surya, nanti bisa menghubungi Pak Nur Muntaha. Ya. Dia bidangnya adalah panel surya. Ya kalau tertarik ya, kalau tidak ya tidak usah maksa gitu ya. Nah itu adalah pengertian ya, pengertian daripada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, setelah ini kita akan perhitungannya ya. Tapi mungkin karena waktunya tidak cukup, jadi akan perhitungan yang konduksi ya, conduction equation ya, atau persamaan untuk menghitung konduksi. Oke, silahkan jika ada yang ingin bertanya terkait definisi dulu ya, definisi dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke. Oke, sekarang kita langsung masuk ke perhitungannya. Ya, yang namanya engineer itu harus bisa menghitung dan mengeluarkan angka. Gitu ya. Karena dari angka itu kita bisa tahu mana sih yang lebih murah atau mana yang lebih efektif, ya. Mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah. Ya. Oke, nah rumusnya adalah ini ya. Saya tulis rumusnya dulu. H sama dengan minus K A delta T per delta X. Delta T per delta X. Ya. Oke, ini rumusnya seperti ini. Sebelum saya masuk ke rumus, saya akan gambar dulu. Ya.
Jadi misalnya saya punya papan. Susah. Ya, ini saya punya papan gitu ya. Aduh. Ini ya. Nah, ini sisi 1, ini adalah sisi 2. Ya. Di sini dia ada tebal ya. Nah, tebal gini aja. Di sisi 1 ini dia suhunya adalah berapa ya? Bebas saja ya. Dia suhunya adalah 40 derajat Celcius. Sementara di sisi 2 dia suhunya adalah 25 derajat Celcius ya. Nah, yang namanya suhu heat transfer itu pasti dia akan mengalir dari yang suhunya lebih tinggi ke yang suhunya lebih rendah. Itu sudah sunatullah gitu ya. Itu sudah naturalnya seperti itu, alaminya seperti itu. Nah, beda kalau misalnya dipasang heat pump. Heat pump itu adalah pompa kalor ya. Ya kayak AC itu ya. AC itu kan misalnya udara di luar suhunya 35 derajat Celcius panas gitu kan. Sementara di ruangan kita ingin suhunya 25 derajat Celcius ya. Nah, kalau normalnya kan panas dari luar masuk ke dalam gitu ya. Nah, tapi dengan kita menggunakan AC, panas yang di dalam itu didorong keluar, jadi dibuang ya. Harusnya yang panas masuk ke dalam, tapi yang dalam dari panas yang ada di dalam dikeluarkan keluar. Ya, itu kan melawan hukum alam. Ya itu bisa, tapi menggunakan alat tertentu. Nah, tapi kalau di kondisi yang saya ceritakan ini, dia kondisinya alami, ya. Jadi tidak ada AC-nya. Nah, kalau mau ada AC-nya nanti dipelajari di pemanas dan pendingin ya, atau di perpindahan kalor dan massa lanjut ya. Karena kalau yang lanjut itu dia mempelajari sesuatu yang tidak normal ya, dengan dipasang AC lah, dengan dipasang kipas lah dan sebagainya itu ya. Nah, ini yang normal ya. Nah, normalnya adalah karena yang 40 derajat Celcius ke 25 derajat Celcius, maka arah aliran panas itu akan seperti ini gitu ya. Dari sisi 1 ke sisi 2. Nah, ini arah daripada heat transfernya atau konduksinya. Nah, kemudian apa namanya ini? Dinding ini dia punya tebal ya. Dinding ini dia punya tebal. Tebalnya yang mana? Yang ini atau yang ini, gitu ya. Nah, yang jadi pertimbangan kita menentukan tebalnya yang mana adalah yang searah dengan arah jalannya panas. Ya, jadi tebalnya adalah yang sebelah sini. Karena bisa jadi nanti ada bendanya membingungkan, misalnya gitu ya. Bendanya kubus ya. Kalau kubus itu kan setiap sisinya sama ya. Nah, ini misalnya kubus gini ya. Nah, yang tebalnya mana? Tebalnya ini atau yang ini? Kan kita bingung ya. Tebalnya yang inikah atau yang inikah atau malah yang ini? Ya, tergantung arah gerakan panasnya kemana. Kalau arahnya ke atas seperti ini, maka tebalnya adalah yang ini gitu ya. Kalau mengalirnya ke sana, maka tebalnya yang ini ya. Kalau mengalirnya dari depan ke belakang gitu ya, ke sini ya, ke sini, maka tebalnya adalah yang ini. Nah, itu tergantung dari mana kita melihat perspektifnya. Nah, tapi kalau ini simple ya, karena tebalnya udah kelihatan ya, yang tipis ini adalah tebalnya. Nah, tebal ini adalah delta X. Nah, kemudian tembok ini dia memiliki tinggi dan lebar ya. Ini lebarnya ya. Ini lebarnya. Ini lebar. Aduh, L gitu ya. Ini adalah tingginya ya. Nah,
lebar kali tinggi, nanti kan ketemu luas ya, luas yang sebelah sini, ini luasnya. Nah, kemudian K ini apa? Nah, K ini adalah sifat konduktivitas termal daripada benda ini. Jadi nilai K ini bisa nah K tergantung dari benda ya. Tergantung dari benda. Karena setiap benda dia punya konduktivitas termal masing-masing. Nah, kita lihat contohnya gitu ya. Nah, satuan daripada konduktivitas termal atau K ya di sini ya. Ini kan thermal conductivity, satuannya adalah K. Kalau SI unit, SI itu adalah standar internasional gitu ya. Atau satuan internasional gitu ya. Itu adalah watt per meter kali K. Nah, contohnya misalnya aluminium ya, aluminium itu 237 ya. Kemudian ada chopper itu tembaga ya, 401. Ya. Besi adalah 80,4 dan seterusnya. Nanti ini bisa, kalau bendanya tidak ada di sini ya silahkan nanti cari di internet atau biasanya diketahui di soal kalau dalam soal ya. Tapi kalau kerja kan kita harus nyari datanya sendiri gitu ya. Nah, oke. Kemudian ada minus. Nah, minus ini sebenarnya ada buku yang menggunakan minus, ada buku yang tidak menggunakan minus. Nah, maksudnya minus itu gimana? Maksudnya minus itu adalah menandakan bahwa arah daripada perpindahan panas itu dia bergerak dari yang tinggi ke yang rendah, gitu ya. Karena kalau dalam fisika itu, misalnya sini ada 25 derajat Celcius ya, sementara di sini ada 40 derajat Celcius. Nah, kalau arahnya seperti ini, itu positif ya. Tapi kan namanya panas, dia bergerak dari yang suhunya tinggi ke yang rendah. Gini, jadi dia balik arah gitu ya. Jadi yang 25 derajat Celcius harusnya dari 25 ke 40 yang mana itu positif. Tapi karena suhu itu bergerak dari yang tinggi ke yang rendah, maka dia gerakannya ke kiri ya. Kalau dalam garis bilangan ke kiri itu kan maksudnya adalah negatif. Ya, jadi negatif ini lebih ke arah apa ya? Vektor ya. Karena kan kalau bergerak ke arah kanan ya itu positif ya. Tapi kalau bergerak ke arah kiri atau bergerak ke arah yang lebih kecil itu dia negatif ya. F-nya sama dengan negatif. Kalau ini kan F-nya sama dengan positif. Ya, jadi mungkin ketika nanti lihat di pembahasan orang lain di YouTube misalnya atau di buku lain, kadang dia tidak menggunakan minus. Nah, tapi di buku ini dilalah pakai minus ya. Jadi nanti jangan bingung ya. Jangan bingung gitu. Jadi itu maksudnya seperti itu. Oke, langsung aja kita ke soal gitu ya. Nah, ini ada soal. Oke, sebelumnya nah ini K gitu ya. K ini adalah konduktivitas termal ya. Konduktivitas termal. Satuannya adalah apa tadi? Saya agak lupa. Nah, satuan itu kalau yang panjang-panjang gini tidak perlu dihafal ya. Yang perlu dihafal yang satu-satu aja kayak Newton itu dihafal nggak apa-apa. Watt itu dihafal nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai yang W per M kali K, ini lebih baik kita ya tidak usah menghafal lah, biar tidak capek gitu ya. Kemudian A ini adalah luas ya, luas penampang ya. Nah, luas ini meter persegi. Nah, kalau cuma satu kan simpel yang hafalkannya ya. Kemudian delta T ini adalah perbedaan panas ya. Nah, perbedaan panas kalau di sini adalah 40 kurangi 25 berarti 15 ya. Ini satuannya Kelvin. Kemudian delta X adalah tebal dinding atau tebal benda ya. Satuannya adalah meter. Gitu ya. Oke, kita langsung ke sini. What is the rate of heat flow? Rate of heat itu artinya adalah
H itu ya. Jadi H ini adalah perpindahan panas. Atau kalau dalam bahasa Inggris, heat rate gitu ya. Nah, heat rate ini adalah kita diminta untuk hitung H-nya. Through a glass window. Jadi berapa sih perpindahan panas ya ketika dindingnya itu dalam bentuk kaca gitu ya. Yang mana kacanya itu memiliki luas ya. Luasnya adalah, mungkin saya gambar ya. Nah, gini ya. Jadi 2 kali 3 meter. Mungkin yang sini adalah 2 meter, ini 3 meter. Nah, berarti kan A-nya sama dengan 2 kali 3 ya. Berarti 6 meter persegi. Ya. Nah, kemudian dan 1,4 cm thick, berarti dia tebalnya 1,4. Ya. Jadi delta X di sini adalah 1,4 cm. Ini delta X 1,4 cm itu kan tidak internasional satuannya. Berarti harus dirubah ke meter. Berarti 1,4 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti 1,4 kali 10 pangkat min 2 meter. If the outside temperature adalah, nah ini misalnya di luar ya. Di luar ini temperaturnya adalah di luar 22 derajat Celcius. Sementara di dalam ya, di dalam adalah di dalam di sini 25 derajat Celcius. Nah, berarti kan arahnya ke sini ya, arah apa namanya? Perpindahan panasnya dari dalam keluar gitu ya. Jadi saya gambar seperti ini. Karena dia keluar. Berarti delta T-nya adalah ini kalau kita jadikan Kelvin 273 berarti 273 ya. Berarti 295 ya, 295 Kelvin. Kalau yang ini adalah 273 berarti kalau ditambah 298 ya. Berarti 298 dikurangi 295. 3 Kelvin gitu ya delta T. Kemudian K-nya adalah 0,84 J per S kali M. Nah, kalau C ini diganti K nggak apa-apa. Ya, K. Nah, J per S ini sama dengan, ya, Joule per second itu sama dengan watt. Ya. Karena kalau kita lihat di buku, ya dia pakainya watt ya, bukan J per S gitu ya. Jadi ini sama dengan 0,84 W per M kali K. Gitu ya. Nah, berapakah heat transfernya? Tinggal kita tulis rumusnya. Kok saya pakai merah? Nah, H sama dengan minusnya ditulis juga nggak apa-apa ya. Minus K kali A ya kali delta T per delta X ya. Minus K-nya berapa tadi? 0,84 dikali A. A-nya adalah 6 dikali delta T. Delta T-nya adalah 3 dibagi dengan delta X-nya berapa? Ini kok ada meternya ya. Nah, delta X-nya adalah 1,4 dikali 10 pangkat min 2. Nah, nanti silahkan ketemu jawabannya dalam watt. Ya. Jadi, misalnya 100 watt gitu ya. Nah, misalnya jawabannya adalah minus 100 watt ya, atau berapa ya, ini mungkin tidak akan saya hitung karena ya tinggal simpel ya, tinggal masukkan ke kalkulator ketemu. Nah, nanti jawabannya adalah misalnya jawabannya adalah 150 watt. Nah, berarti selama 1 detik dia mengantarkan ya, jadi terjadi perpindahan panas sebesar 150 joule. Ya, jadi kan 150 watt itu sama dengan 150 joule per second. Jadi dalam 1
detik itu terjadi perpindahan panas sebesar 150 Joule gitu ya. Nah, nanti ini bisa dipercepat. Misalnya, ini terlalu kecil ini perpindahan panasnya. Saya ingin supaya dia katakanlah 500 Joule per second. Nah, nanti tinggal dipasang alat. Alat yang dia bisa menyuplai meningkatkan perpindahan panas itu sebesar jadi 500 Joule per second. Atau mungkin kita ingin perlambat. Wah, ini kok 150 Joule per second kok kecepatan ini. Kita harus mengurangi jadi sekitar 50 Joule per second. Nah, berarti nanti diberi alat gitu ya, diberi alat yang memang dia bisa mengurangi daripada perpindahan panas. Ya, tapi kita tidak pelajari itu di situ karena itu nanti materinya di mata kuliah sistem pendingin dan pemanas ya. Nah, itu bukan bagian saya. Nanti kalau saya mengajarkan itu nanti dasarnya malah hilang gitu ya. Karena kan namanya fisika semester 1 itu kan mengajarkan dasar. Oke, ini misalnya saya hapus dulu aja deh. Oke, mungkin sampai situ dulu pembahasan kita. Nanti kita akan lanjutkan ke konveksi dan konduksi di bulan puasa, insya Allah ya. Oke, baik. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan yang ingin bertanya. Masih kuliah tuh yang KRS itu loh, Pak. Oh ya, bentar. Berarti nggak ada hubungan dengan ini ya? Iya, Pak. Oke, baik. Karena sudah tidak ada yang bertanya, mungkin saya akhiri kelas pada pagi hari ini. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.